Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana Petrus meniru Yesus. Yesus berkata, Talita kumi. Dia berkata pada Dorcas atau Tabita, Tabita kumi. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu yang dilakukan oleh kita murid-muridnya. Tetapi saya juga bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan yang saya bisa tiru. Yang saya bisa tiru yaitu apa yang mereka perbuat. Pengalaman saya pertama ketemu Bapak Abraham Alexander Seputra itu begitu membekas pada saya. Pada waktu saya datang ke gereja yang kecil itu, yang kalau hujan sudah nggak bisa dengar apa-apa karena itu cuma terbuat dari tenda aluminium awning itu. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang lumpuh. Dia ambil yaitu tongkat yang kaki 3 itu, dia hancurkan dan berkata dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. That's simple. In the name of Jesus. Lalu bagaimana tentang mengusir setan? Saya belajar dari seorang ibu sederhana bernama Ibu Erna Tan. Ibu Erna Tan ini saudaraku, dia dikenal sebagai nabiah di Surabaya. Dan pertama kali saya diajak oleh beliau yaitu karena ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, saya masih ingat jalannya Nginden Gang 2 di Surabaya, saudara. Ketika kita masuk sana, suasana serem juga. Bukan cuma hari Jumat, saya bukan tahayul, saudaraku, tapi itu melalui kuburan. Dan sampailah kita ke rumah itu, dan ada seorang wanita yang sudah tidak makan 3 hari, dan ketemu dengan Ibu Erna, dia menyeringai, serem, saudaraku. Ya. Dan Ibu Erna marah kepada roh jahat itu. Dia berkata begini, minggu lalu tak usir di Jalan Embong Malang. Sekarang kesini bikin repot orang. Saudaraku, dia marah kepada roh jahat itu. Tetapi dia berkata, Arifin, kamu yang usir. Pertama kali saudara. Dan karena itu saya berteriak, dalam nama Yesus. Seorang Surabaya saudara ya. Dalam nama Yesus roh jahat keluar. Roh jahatnya nggak keluar saudara. Yang keluar Pak RT marah-marah pada saya. Beliau seorang marinir yang gagah, badannya besar, kumisnya melintang, sudah tingkatan perwira bukan ya. Lalu saudaraku pada saat itu dia berkata, ini loh Pak, orang yang besar itu ketakutan lihat wanita itu menyeringai dan suasana yang mengerikan. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Roh dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sekarang itu dapatkanlah mentor-mentor yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih berlangsung. Sebab kebanyakan orang Kristen percaya cessation, yaitu mujizat sudah tidak lagi ada. Kisah Rasul selesai, kita Wahyu selesai. Saudara perhatikan, kisah Rasul tidak pernah ada di end, saudara. Ya, karena apa? Tuhan masih memakai saudara dan saya. Karena itu saya belajar daripada hamba-hamba Tuhan bagaimana menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani, bagaimana counseling. Dan kiranya Tuhan juga memakai setiap Anda dapatkan mentor yang mendidik saudara to apply the gift of the Holy Spirit yang ada pada Anda. Kalau karunia untuk melayani, lakukan segenap hati. Karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Dan karunia memberi, karunia mengasihi, lakukan dengan tulus hati. God bless you. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Kristus saja berkata, putra tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Mari kita pandang selalu pada Kristus. God bless you. Amin. Shalom saudara sekalian. Shalom, sekali lagi shalom. Mari beri lambaikan tangan dulu saudara sekalian untuk kita sama-sama beribadah. Ya, kami jambut untuk bangkit berdiri semua. Untuk kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama satukan hati kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepadanya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, serta tidak khawatir akan tahun-tahun kering. Sebab apa saja yang dibuatnya Tuhan akan buat berhasil.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sepertinya kita semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara yang ada di kanan kiri. Bapak Ibu Saudara katakan sukacita itu kekuatan. Haleluya. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, dalam kasih setia-Mu ku bertahan. Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak
You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh Lord, your goodness is running after, it's running after your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been
Hanya satu kerajaan yang warga negaranya semua adalah putra putri dari sang raja. Saya mau tanya, how many prince and princess we have here? Pangeran dan putri raja, angkat tangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Oke. Ada sebuah lagu yang untuk mengalahkan tuduhan iblis. Iblis itu menyerang apa? Identitas kita. Tahu identitasnya? Yesus tahu bahwa dia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia tahu bahwa segala sesuatu sudah diberikan kepada dia. Amin. You unravel me with a melody. You surround me with a song.
deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Serukan, I'm no longer slave to fear. Yes, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child. Sekali lagi, haleluya, serukan. I'm no longer slave to fear, for I am child. Beritahu kiri kanan saudara. Sorry ya, I'm no longer slave to fear. Why? Hallelujah. For I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Hallelujah. I'm no longer slave to fear. Yeah. For I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child. Serukan. Hei musuhku, dengarkan ya. Tipu dayamu tidak akan berhasil. Haleluya. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. Amen. You split the sea so I can walk right through it. Amen. My fears were drowned in perfect love. Amen. You rescued me so I can stand and sing. I am the child of God. Hallelujah. You split the sea. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Coba kiri kanan, muka belakang salami. I am a child of God. Jangan ragu-ragu. Amen. I am a child of God. Oh, sepekera basanda rabakoria lamai. Berabashika rabalamasa. Barabadakoro monakabakaramai. Roh Kudus menteraikan pengakuan kami tadi. Kalau iblis mencoba menggoyahkan iman dan kepercayaan kami akan serukan, I am a child of God. Oh haleluya. Berbicara lewat firman-Mu hari ini, supaya Tuhan, umat ini, jemaat ini dikenal sebagai putra-putri Allah yang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semua saudara. Nanti malam ada perayaan ya. Saya percaya lebih meriah lagi. Oke. Sebab seluruh makhluk, seluruh alam semesta
Semua ciptaan Tuhan sedang menanti-nantikan dengan sangat. Apa itu? Pernyataan putra-putra Allah. Kalau bilang putra bukan berarti putri nggak termasuk ya. The manifestation of the sons of God. Kalau Anda tidak applying the gifts, bagaimana orang tahu bahwa kerajaan Allah itu nyata? Amen. Haleluya. Karena itu saya cuma memperkuat apa yang selama ini diajarkan oleh Pak Frankie, oleh Pak Joe, yaitu relasi, bukan religi. Religi berasal dari bahasa Latin religare, kembali kepada ikatan. Saudaraku, di luar kita itu semua nyembah orang mati. Semua nyembah orang mati. Ada yang tinggal tulangnya, ada yang tinggal giginya, ada yang tinggal jenggotnya, saudaraku. Tapi kita menyembah the living God. Amin. He's our Father. Amen. Syakatara Mahaya. Nah, saudaraku, dalam Lukas pasal 11, sebab kita ini untuk applying the gifts, entry-nya harus dipenuhi Roh Kudus terlebih dahulu. Bagaimana menerimanya? Bagaimana bergerak dalam karunia? Pada satu hari, murid-murid datang pada Yesus setelah dia selesai berdoa. Nah, mereka berkata, ajarkan kami berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Bisa ditampilkan ya, ikuti aja saya. Dan saudaraku, Yesus berkata, ketika kamu berdoa. Dia bukan jikalau, tapi ketika kamu berdoa. Katakan, Bapa kami yang di surga, saya sepi sendirian di sini, tolong satu orang. Amin. Amin, saudaraku. Bapa kami yang di surga. Ah, itu sudah agak tua sebab ini lagunya Adiman Hutu, saudaraku. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ho ho ho, ho 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 ho. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selanjutnya, lepaskanlah kami, jauhkan kami daripada pencobaan yang berat ya. Haleluya. Dan lepaskan kami dari si jahat, dari segala tipu daya, daripada siasat si jahat. Apa senjata iblis yang utama? Fear. Tadi saya bicara dengan Bapak dokter ya, bahwa bagaimana orang sakit jiwa itu banyak sekali sekarang. ODGJ ya Pak ya. Orang dengan gangguan jiwa. Di mana-mana saudaraku. Ya. Dulu kita tidak pernah dengar bipolar. Dia bipolar. Schizofren. Tetapi juga ada yang karena kuasa kegelapan. Dan tugas kepada gereja membebaskan setiap orang. Dan mereka heran, di mana kekuatan Yesus ini? Sebab saudaraku, dia datang jadi manusia biasa. Kapan itu ada telepon, Pak ini ada hamba Tuhan hebat dari Afrika. Loh kenapa hebat? Tidak pernah tidur Pak. Dan kalau makan ayam sama tulang-tulangnya sekali. Saya bilang itu monster bukan manusia. Sebaiknya dia tidak khotbah di sini. Haleluya, pernah ketemu monster semacam itu? Ya saudaraku. Tapi meskipun dia jadi manusia biasa, bisa capek, bisa tidur, bisa stres juga. Ya, tapi mereka melihat ketika mereka dihantam oleh badai di Danau Galilea, Yesus sedang apa? Tertidur. Dan saya percaya dia pria dewasa pasti ngorok juga saudaraku. Ya, menurut istri saya ngorok saya agak mengerikan. Bukan cuma suara saya serak mengerikan, ngoroknya juga mengerikan. Padahal rohani loh saudaraku. Rock Makassar, rock Kendari, rock Pandakukang. Rock terus saudaraku, ngoroknya saya pun diberkati. Tapi mereka melihat ketika mereka kehabisan anggur.
Yesus cuma berkata, isi penuh dengan air, cedok berikan kepada pemimpin pesta. Jadi anggur yang terbaik. Ya saudaraku, anggur yang terbaik. Luar biasa. Saudaraku, ketika menghadapi apa saja, Yesus sedang tertidur di buritan. Kenapa di buritan? Kalau di depan kan dia kapten, dia penumpang, saudara. Jangan jadikan Yesus penumpang. Amin. Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Lalu Yesus bangun dan biasa ya, kan dia ngulet dulu ya. Dia kan jadi manusia, saudaraku. Mungkin menguap sedikit. Dan dihantam oleh badai. Diam. Teduhlah engkau. Bukan cuma itu. Gelombang laut yang tadi begini. Shhh. Jadi seperti cermin. Dan saudaraku, ada film Yesus itu melawan badai dengan kekuatan tenaga dalam. Enggak, dia cuma gini. Shh. Repotin aja kamu. Amen, saudaraku. Roh jahat diusir. Tidak ada yang pernah melakukan. Dia cuma datang di tempat kebaktian saudara di Kapernaum. Roh jahat ketakutan. I know who you are. You're the Holy One of God. Holiness is power. Righteousness is power. Tapi mereka tanya, di mana rahasianya? Ternyata saudaraku, generasi ini disebut generasi tidak berbapak. The fatherless generation. Apa yang dibutuhkan Makassar? Sama dengan seluruh dunia. Mereka perlu bapak-bapak rohani. Dan bapak jasmani dulu. 3 bapak ya, bapak jasmani, bapak rohani. Mesti jadi satu. Baru bapak surgawi. Dan mereka kaget ketika Yesus mengajarkan. Dia tidak berkata, Bapak yang ada jauh di surga. Pernah ketemu pendeta semacam itu? Pasti tidak kenal Tuhan, saudaraku. Apalagi perlu loudspeaker ya. Perlu jam-jam untuk cari ya. Gus Dur kan saya bilang, siapa yang paling dekat dengan Tuhan? Orang Kristen. Di tempat asal saya di Bali, maka mereka mau manggil yang mereka sembah dengan Om. Cuma Om, saudaraku. Tapi Yesus juga tidak bicara Tianfu, Bapak Sorgawi. Dia panggil Abah. Dia panggil Daddy, dia panggil Papa. Mereka kaget. Tuhan berkata, Israel adalah putra sulungku. Tapi mereka panggil dia Avinu. Panggilan menghormat dan nun jauh di sana. Tapi Yesus bilang, Papa. Jadi rupanya yang paling dibutuhkan di dunia ini ternyata seorang Bapak. Bapak itu sumber. Bapak itu fondasi sebuah bangunan. Sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan sebuah pohon tidak lebih baik dari akarnya, saudaraku. Amin. Pernah dengar ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau buahnya rusak, jangan buahnya diperbaiki. Ya, pohonnya. Kalau perlu ngkongnya itu akar, saudaraku. Ya, akulah Allah Abraham. Akulah Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia tidak berkata aku Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tidak, saudaraku. Dia berbuat khusus untuk setiap generasi. You unravel me itu dibebaskan dari segala ikatan, dari segala rasa takut. Saya tidak tahu rasa takut apa yang saudara hadapi, saudaraku. Tetapi kalau kita jadi anak Tuhan, segala ketakutan hilang. Sebab dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia berkuasa atas roh, dunia roh. Dia berkuasa atas alam. Dia berkuasa atas apa saja. Ketika dia memanggil Petrus, dia manifestasikan kerajaan Allah. Siang hari bolong, tidak ada orang nangkap ikan siang hari bolong. Ya, telah sepanjang malam aku tidak dapat apa-apa. Sandal bekas pun aku tidak dapat. Tapi karena engkau yang mengatakannya, aku akan pergi juga. Yesus berkata, pergi ke tengah. Pergi ke tempat dalam. Dan saat itu saudaraku, kira-kira ada di Alkitab. Tapi saya kira Yesus gini. Seluruh ikan di danau itu ngerubutin saudaraku. Yaitu jalannya Petrus sampai koyak saudaraku. Dan dia tersungur, pergi daripadaku. Aku orang berdosa. Untung Yesus gak jawab doanya. Ya,
Mulai sekarang kamu akan jadikan penjala manusia. Amin. Haleluya, penjala jiwa. Haleluya. Firman Tuhan tadi, lagu yang kita nyanyikan tadi sungguh indah. Your blood ya runs through my vein. Yesus golongan darahnya apa saudara? Ada yang tahu? AB? Kok AB? Bukan. Oh darahnya Yesus. Betul. Saudara kok bisa AB piye? AB, yang darah AB itu paling repoti saudaraku. Sebab dia tidak bisa menerima yang lain ya. Juga tidak bisa diberikan pada yang lain. Tapi saudaraku, mereka belajar, oh doa. Iya toh? Dan kemudian saudaraku, dia minta datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi waktu berdoa itu tanya, Bapak apa yang harus lakukan hari ini? Dan dia berkata, kamu hari ini nak, kamu lewati Yeriko. Di sana ada itu yang dari Menterian Keuangan, namanya Sakius. Kau tinggal di rumahnya. Saudaraku, Yesus berkata, putra tidak bisa melakukan sesuatu tanpa melihat Bapak melakukannya. Seperti Bapak membangkitkan orang mati, putra juga membangkitkan orang mati. Nah hari ini ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Nanti dia akan datang pada kau. Bangkitkan anaknya. Gini caranya. Talita kumi. Cuma begitu. Saudara yang kasihan Tuhan, kita melihat Yesus melanjutkan dengan pelajaran. Pelajarannya apa? Kalau engkau punya seorang teman dan kamu datang ke tempatnya tengah malam dan kamu ketuk pintunya dan berkata, temanku tolonglah, ada seorang temanku datang, kamu tidak punya apa-apa untuk dihidangkan padanya, pinjam ya 3 roti. Saudaraku, doa itu seperti itu, ya seperti itu saudaraku. Dan masakan temannya berkata, wah aku setidur, anak-anakku ada di kamar bersama dengan aku. Lihat intimnya luar biasa. Amen. Saudara bayangkan seorang raja dengan putra-putrinya. Amen. Masakan dia tidak akan turun meskipun sudah tengah malam. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tidak usah pakai jam-jaman kalau mencari dia. Amin saudaraku. Sebab kita bukan hamba. Kita I'm the child of God. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Tetapi karena sifatnya tidak malu itu, dia memberikannya juga. Anadeia itu artinya, kalau gampangnya saya bahasa Surabaya, ndablek saudaraku. Ya, ndablek itu ya berani gitulah. Ya, saudaraku, kita harus dengan berani menghampiri Tuhan. Kenapa? Because of the blood of Jesus. Amin. Haleluya. Kunci E minor. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Sang Maha Kuasa. Amin. Ku memujimu, haleluya. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Kau tidak bisa berdusta, kau pegang janjimu. Amen. Dengan berani. Pak, tolong Bapak yang doa ya. Kenapa? Bapak kan temannya Tuhan Yesus. Saya bilang ya memang dia koko saya. Koko terbesar. Roma 8 berkata dia adalah putra sulung. Bukan putra tunggal satu-satunya. Itulah kasih karunia. Saya adiknya. Amin. Ada orang sombong ketemu saya. Pak, nanti siang saya makan sama wali kota, nanti malam dengan gubernur. Oh ya, tadi pagi saya sarapan dengan Tuhan Yesus.
Beres saudaraku, orang semacam ini. Coba tampilkan, ada beberapa hal yang harus ada dalam hidup saudara. Pertama, Father. Amen? Katakan Father. Sudah terbukti kok. Firman Allah mengatakan bagaimana Filipus, salah satu murid Yesus berkata, Tuhan tunjukkan pada kami Bapa itu. Itu cukup bagi kami. Arkeo di sana artinya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak akan terkalahkan. Kalau invisible tidak kelihatan, tapi invincible tak terkalahkan. Dan firman Allah berkata bahwa pintu gerbang Allah maut tidak akan menguasainya. Bukan setan menyerang kita, kita yang nyerang setan. Ketika Yesus menyeberang Danau Galilea, dia punya perjanjian dengan suku Dan. Dan suku Dan ada di seberang Danau Galilea. Dan di situ ada salah satu dari mereka, bukan suku Dan, suku Gad. Dan daerah itu disebut Gadara. Ya, ada yang kerasukan legion, saudaraku. Dan ketika Yesus untuk naik ke sana, dia mesti merangkak di atas tebing. Hebat ya, Tuhan itu begitu rendah hati. Buat satu orang dirasuk setan loh. Buat satu orang gila, bukan gila aja dirasuk setan. Dia datang ke sana, saudara. Dan orang itu menyembah dia. Jangan siksa aku sebelum waktunya. Izinkan kami masuk ke dalam babi-babi. Yesus berkata, monggo silakan. Mungkin berdasar itu tetangga sebelah berkata, dia akan membunuh semua babi. No, saudaraku. Ya, itu kata tetangga sebelah, saudara ya. Jadi pertama-tama katakan Father. Amen. Kedua, saudara kan kuat kalau saudara punya family. I've been born again to your family. Your blood runs through my vein. Amen. Saya pernah ditanya orang. Ini hamba Tuhan baru datang. Saya bagian menerjemahkan. How many brothers and sisters do you have? Saya bilang 2 billion. 2 miliar. Kalau yang lahir dari kandungan mama saya cuma 2. Linda dan Angie. Satu di Surabaya, satu di. Tetapi yang mengaku Yesus Tuhan is my brother and my sister. Bukan saudara seiman, saudara sekandung. Saya bilang 2 miliar. Amen. Kalau kita mengerti, saya mau tanya. Bangsa mana yang paling kaya di dunia? Ayo, pengetahuan umum. Pak dosen, bangsa mana? Bangsa Cina. Ya betul, Amerika kan utang sama Cina. Dan yang berhutang jadi budak dari yang menghutangi. Salah saudaraku, yang paling kaya bangsa Kristen. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Hai. Hai. Ketawanya kayak Hans. We have a wonderful family. Ya, baru yang ketiga itu friend. Amin. Saudara tahu bahwa friend itu sesuatu yang tidak bisa diganti dengan apapun. Saudara yang kekasih. Kita melihat dalam Lukas pasal 10 mulai ayat 38. Yesus masuk kampung. Hah? Yesus masuk kampung. Namanya Betania. Betania artinya rumah orang miskin. Rumah orang tertindas. Rumah orang rendah hati. Ini loh kunci kerajaan Allah. Mau diberkati Tuhan rendah hati. Mau dimusuhi Tuhan sombong. Amin. Keangkuhan adalah awal kehancuran saudara ya. Dalam Lukas pasal 10 dikatakan ada seorang wanita bernama Marta. Ya. Dan dia mungkin membuat martabak kesukaan Yesus, I don't know. Dia punya adik namanya Maria. Tapi dua-dua artinya saudaraku berontak. Ya, yang pertama itu dua-dua artinya berontak saudaraku. Tapi ketemu Yesus jadi murid Yesus yang luar biasa. Dan ketika Marta stres, Marta, Marta kata Yesus.
Sebab dia komplain, saudaraku meninggalkan aku dapur, dia duduk di kakimu. Maria telah memilih yang terbaik. Dan di mana Lazarus? Tidak disebut saudaraku. Sebab memang dia kurang berguna ya. Setelah dibangkitkan cuma duduk makan bersama Yesus. Ya. Loh, ada orang memang tidak berguna hidup saudaraku. Buat apa didoakan begitu? Ya, tidak ada gunanya diberkati. Saudaraku, apa orang kikir ada gunanya diberkati secara keuangan? Bocai, tidak ada gunanya. Amen. Tapi a friend must show that you are friendly. Yesus berkata, kamu mau jadi sahabatku ada syaratnya. Engkau melakukan segala perintahku. Saya mau cerita sedikit tentang kebutuhan seorang bapak. Saya tadi bicara tentang rebellion ya. It was me. Rebel is my middle name. Saya ini kerjanya tukang berontak, saudara. Ya, kalau ada pelajaran agama Kristen, sekolah Kristen kan. Saya bilang sama teman-teman saya, metu kabeh nang kantin. Kita makan di kantin. Pendetanya menunggu di sana sendirian, saudara. Kemudian saudara, waktu ujian akhir, saya ini kurang ajar sekali lah. Ujian resmi, ujian negara loh. Sampai sandal jepit. Rambut saya gondrong, pakai sandal jepit, celananya nyapu lantai. Saya diusir. Kurang ajar kamu ya. Kamu menghina Republik Indonesia. Masa ujian pakai sandal jepit? Waduh, kalau saya pulang, saya tidak lulus. Saya tidak bisa jadi insinyur, tidak dapat istri cantik, saudaraku. Jadi ya, kunci untuk dapat berkat merendahkan hati. Yang paling dekat, Bapak Pendeta. Saya rumahnya di sebelah sekolah kita Jalan Kalianyar. Om, oh kamu yang selalu jadi provokator, nyuruh orang keluar dari tidak boleh ikut pelajaran agama. Om, mau pinjam sepatu om. Saya ujian pakai sepatunya Bapak Pendeta, saudaraku. Dan masalahnya Bapak Pendeta yang sama yang menikahkan kita, saudaraku. Betapa baiknya Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Waduh saudara, saya ingat hubungan saya dengan Pak Alex. Papa saya punya utang kepada Pak Alex. Ya dia minta jaminan. Motor saya satu-satunya disita, bukan disita, saya serahkan. Tapi tak ancam. Nanti hati-hati kalau kamu keluar ya. Lalu Pak Alex itu kan besar tuh. Dia cuma hidungnya mekar begini saudaraku. Mukanya merah, hidungnya merah. Dia bilang mama saya belum pernah ketemu anak kurang ajar kayak anaknya tante. Itu saya. Belakangan saya malah jadi muridnya beliau. Jadi hati-hati loh ya. Nah saudaraku, karena hubungan saya dengan papa saya kurang oke. Dia angku, saya sombong. Nggak komplit saudara. Pasti ada di sini. Papa saya angku, saya sombong. Satu kali dia bangun memperbesar gudangnya, konstruksinya salah. Saya kan belajar bangunan, Pak, keliru. Lu cuma insinyur ya? Gua nih bapak insinyur katanya. Tetapi setelah saya bertobat, saya merendahkan hati itu lihat. Kuncinya itu kerendahan hati. Betania. Amin. Saya minta maaf pada papa saya. Saya bersaksi. Setelah hubungan saya baik dengan papa saya, langit terbuka. Tapi rupanya masih ada sedikit yang masih belum beres dalam diri saya. Sampai satu hari saudaraku, saya itu tugas ke kota Kinabalu. Kota Kinabalu yang undang saya gereja Anglikan, gereja Inggris ya. Dan pada waktu itu saya lagi flu berat. Apalagi pesawatnya diundur, saya sampai di rumah Bapak Bishop Yong jam 2 pagi saudara. Dia seorang bapak yang ya mungkin umur saya sekarang ya. Tapi kelihatan sangat anggun dan baik. Dia berkata, Timothy, jangan tidur dengan perut kosong. Dia buatkan saya roti keju saudara. Dan dia buatkan teh. Ketika dia berikan pada saya tidak bisa makan saudara. Kasihnya yang sederhana itu menyentuh hidup saya.
menyembuhkan saya. He still heal the broken heart. Perkataan-perkataan papa saya yang mungkin tidak baik pada saya itu sembuh semua. Roti itu jadi asin. Bukan karena keju, karena air mata saya. Besok paginya, saya masih flu berat. Dia yang drive 4 jam ke atas bukit. Di mana ada retreat daripada gereja Anglikan. Dia bilang, Timothy, take a nap. I will drive for you. Pulang dari situ saya menemukan my destiny. Saya cuma tidak mau jadi pengkhotbah terkenal ataupun selebriti. Saya cuma mau jadi bapak dari banyak-banyak orang. Saya tantang semua bapak yang ada di sini. Ukuranmu adalah buah, yaitu anak-anakmu, cucu-cucumu. Kalau bisa sampai generasi keempat. Saya mau beritahu pada saudara. Jadi pertama itu kita butuh seorang father. Kedua, we belong to the greatest family on earth. Saya ini sering cerita ini, mungkin ada yang sudah sering dengar, ada yang belum pernah dengar. Saya terbang dari Balikpapan ke Tarakan, saudara. Tak biasa, orang Indo itu kan sok tahu, saudara ya. Anda tahu itu Bukit Soeharto. Itu dia sebutkan nama pengusaha-pengusaha kayu zaman itu ya, Bob Hasan itu tunjuk gitu. Lalu dia lihat saya, sepertinya mata yang bilang, Anda siapa? Saya bilang, semua itu punya papa saya. Oh, dia kaget, saudaraku. Hah? Semua itu punya papamu? Oh iya, bapak saya adalah pencipta langit dan bumi. Sebelum mendarat di Tarakan, orang itu serahkan diri pada Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Know who you are. I'm the child of God. Amen. I'm the child of God. Ada pengalaman lain juga menarik sekali. Dari kota Makassar ini, saya pergi ke Jakarta. Dan saya lagi flu berat. Dan saya makan obat flu ya, bikin ngantuk kan. Lalu pada waktu itu saya duduk dan saya berkata pada samping saya, dia ngomong Inggris terus. Sorry ya, aku mau istirahat dulu ya. Tapi begitu saya buka mata, dia tanya gini, who are you? Kamu tuh siapa? You are so different from other people. I can feel the power come out from you. Jawaban saya apa? I know who I am. I'm the son of the Most High God. Saya bilang begitu. Saya putra Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, dia serahkan dirinya dan terima Tuhan Yesus sebelum mendarat ke Jakarta. Tapi ini yang menarik. Karena marganya itu marga yang ya unik. Dia berasal dari Nias, saudara ya. Lalu saya ketemu seorang pendeta GBI yang marganya sama. Dan saya tanya pada dia, kamu kenal si Anu? Loh itu adik saya. Tapi dia tinggal di Jerman, Pak. Dia terima Tuhan Yesus. Dia ngaku dosanya, dia menjerit, dia menangis. Adik saya itu gay, Pak. Sekarang saya ngerti kenapa dia berubah. Karena Roh Allah, karena Tuhan. Know who you are. Kita ini dalam hidup ini membutuhkan friend. I'm the friend of God. Tuhan bilang, really? Hanya mereka yang melakukan kehendakku akan disebut sahabatnya Tuhan. Sekarang ini banyak orang ngaku family, saudara. Satu hari ada orang datang, Pak, waduh saya kena tipu, Pak. Kenapa? Ngakunya family Bapak. Ya, bayangkan itu berapa puluh tahun yang lalu dia kena tipu 8 juta. Sekarang mungkin 10 kali lipat. Lalu saudaraku, dia bilang apa? Ya Arif itu melayani Tuhan. Tapi sama saudara sendiri gak peduli. Orang itu jadi pahlawan kesiangan. Gue yang bantu lo. Lalu saya tanya gini, mirip gak dengan saya? Iya ya Pak ya. Sama sekali gak mirip. Nah, salahnya di situ. Kalau kita bilang kita keluarganya Tuhan, kita ini mirip gak dengan Tuhan? Kemarin pada waktu kita sharing soal keluarga, kan saya dulu dipanggil Hitler. Saya tanya istri saya, masih seperti Hitler? Oh sudah enggak.
Sudah seperti Yesus. Caputo, kata Caputo itu lumayan saudaraku. Haleluya. Tapi orang sedikit bukan seperti Hitler lagi. Tepuk tangan buat Allah kita, saudaraku. Dia berkata, bapak mana dari antara kamu? Kalau anaknya minta roti dikasih batu. Roti itu berkat, batu itu penghukuman. Kalau dia minta telur, masa dikasih kalajengking? Dan kalau minta ikan, masa dikasih ular? Ular roh jahat, kalajengking roh jahat. Amin. Batu itu condemnation. No, kita akan diberi roti. Diberi telur, telur itu kehidupan baru kan? Ya, kita beri ikan, ikan itu jiwa saudaraku. Amin. Haleluya. Karena itu, carilah. Terus cari, kamu akan mendapat. Ketoklah pintu dan pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, kamu akan menerima. Kalau kamu yang jahat, tahu memberi yang baik buat anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus. Coba ayatnya selalu ditampilkan ya, ikuti saya gitu loh kalau khotbah. Ya. Dan saudaraku, jadi kita lihat, we need a father. We will have a wonderful family. Dan juga friend. Muhammad Ali waktu menang kan di Kinshasa Zaire melawan the Big George Foreman. Lalu kemudian mereka sahabat. Ali bilang, George, lu tahu nggak? Doa gua nggak pernah dijawab, George. Ya, lalu George Foreman berkata, Ali, you knock at the wrong door. Knock at my door. You will have answer. The door will open to you. Tapi terusannya saya tidak tahu. Tapi George Foreman saya bilang begitu. Saya mau beritahu saudara, tidak semua orang di dunia ini adalah umatnya Tuhan. Tidak semua orang Kristen pun adalah anak Tuhan. Barang siapa tidak memiliki roh Allah, dia bukan putra Allah. Amin. Kamu yang jahat, tahu memberi yang baik pada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta saudaraku, akan diberikan. Amin. Tidak usah mesti banting-banting kursi. Biasanya kalau gereja Pentakosta itu ada pengeluaran khusus 10 hari menantikan menantikan Roh Kudus karena kursi dibantingi semua. Tapi di rock tidak perlu. Kita ini putranya Allah. Amin. Tinggal minta dan kita akan menerima. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau cerita sedikit soal kalajengking. Nggak mau dengar ya nggak apa-apa, aku yang pegang mic. Tuhan nggak pernah kasih kalajengking, saudara. Satu hari ada seorang gembala dari Hillsong di Brisbane. Datang makan di rumah saya dan dia cerita pengalamannya. Ketika dia di Filipina, di pantai, sedang santai maksudnya. Ya, ketika dia memakai celana renangnya mendadak cekik. Dia, saudaraku, kalajengking saudaraku, ngentup dia saudaraku. Tidak ada kata lebih bagus dari ngentup itu saudara. Dan dia masuk rumah sakit. Saya pas baru datang dari Amerika, panas di Bali, lagi panas-panasnya saudara. Saya bilang, sorry ya, aku tak ganti celana sebentar. Pada saat itu saudaraku, saya memakai celana saya. Kalau Anda tahu rumah saya itu bersih sekali. Bersih dan menyenangkan. Tapi waktu saya pakai celana saya mendadak cekit. Saudara tahu? Ada kalajengking tapi kering. Kalau sapu tangannya Rasul Paulus bisa ngusir setan. Celanaku bisa mateni kalajengking saudaraku. Aku akan menginjak ular dan kalajengking. Saya tunjukkan sama teman saya yang Australia. Orang Indonesia lebih sakti dari orang Australia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi masih ada satu lagi. Foe. Musuh. Orang tidak tahu dia punya musuh, celaka saudara. Satu hari ada teman kita baru baptis. Besok pagi telepon saya, Pak tadi malam saya dicekik sama makhluk yang mengerikan. Oh saya bilang congratulations. Kamu tidak lagi keluarganya setan. Sekarang kamu keluarganya Tuhan. Amin saudaraku. Supaya kamu tahu kamu punya musuh.
Musuhmu bukan mertuamu. Musuhmu bukan iparmu. Musuhmu adalah roh jahat. Amin, saudaraku. Ayat selanjutnya, ya, coba ditampilkan dong. Ayat 14 mungkin, Lukas 11 ayat 14. Setelah Yesus mengusir, kita baca dari terjemahan lain yang paling bawah itu. One day a crowd gathered around Jesus. And among them was a man who was mute. Terjemahan King James, it was mute. Bisu tuli. Jesus drove out of the man the spirit that made him unable to speak. Tidak bisa bicara. When the demon left him, the mute man's tongue was loosed, and immediately he was able to speak. The stunned crowd saw it and marveled in amazement over his miracle. Pengusiran roh jahat itu miracle. Amen. Lakukan itu. Dan orang tahu bahwa kerajaan Allah ada di tengah kita. Baca ayat ke-20. Lukas 11 ayat 20. Apabila aku mengusir roh jahat dengan kuasa Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. But if the finger of God casts out demons, daimonion, no doubt the kingdom of God is come upon you. Bagaimana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, mengusir roh jahat. Amen. Haleluya. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka yang lari daripadamu. Amen. Jadi jangan lupa ya, pertama-tama kalau kita punya Bapak, sumbernya kita luar biasa. Tahun ini katanya tahun berat, tambah ika, berkat saudaraku. Amin. Lu betul, karena sumber kita bukan bumi ini. Sumber kita bukan 4 penjuru ini, tapi yang dari atas. Mereka kehabisan anggur, ya waktuku belum tiba. Saudaraku, anggur Petrus itu $5.000. Berapa itu? 75 juta. Satu botol 750 cc. Tapi ketika dibawa ke yaitu stasiun luar angkasa selama 4 bulan, dibawa kembali rasanya lain. Cuma dikeluarkan dari bumi. Ya saudaraku, dijual, pinter yang jualan. Dia kasih 10 botol dititipkan di sana, satu jual $1 juta. Itu baru Petrus. Bagaimana anggur yang buatan Yesus, saudaraku. Dan Yesus mujizatnya selalu tidak pas-pasan. Saya percaya setelah semua pesta selesai masih ada 3 buyung. Dan pengantin itu ya untunglah ngundang Yesus. Dia buka toko wine made by Jesus of Nazareth. Amin, saudaraku. Kalau kamu kehabisan anggur pernikahanmu, Yesus bisa merubah bukan cuma air jadi anggur, tapi cuka jadi anggur. Ada kabar baik buat kita semua. Dan Tuhan memperingatkan, kalau ada strongman itu iblis. Jangan percaya kalau dikata iblis itu singa ompong. Lihat berapa banyak yang hancur. Musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak melulur setiap orang. Saudara yang kasih, seperti singa yang asli Tuhan Yesus. Apabila dia menjaga rumahnya aman, tapi is a stronger man. Siapa the stronger man? Roh Kudus dalam kita. Menyerang dia, merebut semua senjatanya. Tetapi ketika roh jatuh keluar, dia tidak menemukan tempat. Dia berkata, aku akan kembali ke tempatku yang dulu. Aku kerasan, katanya saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia ngajak juga 7 teman yang lain. Iblis itu sangat rukun, saudara. Dia tidak pernah berkelahi antar saudara, saudaraku. Dia ajak teman-temannya yang lebih jahat kan, keadaan orang itu lebih buruk. Yesus berkata, kamu telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk padamu. Ada teman saya di Surabaya selalu diganggu, ada penjual pepaya di depan rumahnya. Waduh, dengan segala susah payah akhirnya dia pergi lah. Dia pergi,
Tapi cuma seminggu. Dia kembali dengan semua family yang lain. Jadi bukan lagi jual papaya, mangga, pisang, jambu, belimbing, durian. Kita punya musuh, tapi kita punya Bapak. Kita punya keluarga, kita punya friend. Ada lagu dari Hillsong bagus, Friends in High Places. Sering orang berkata begini, ya ini ada cerita lain lagi ya tentang sahabat ya. Satu hari ada seorang teman kami di Jakarta namanya Pak Beni. Dia tinggal di satu kawasan yang tidak lagi nyaman karena ada perang geng di situ. Ya, saudaraku, lalu dia memutuskan untuk pindah. Tapi ada masalah. Yaitu sertifikat rumahnya itu dia tidak tahu di mana. Karena waktu itu dikuasai Cesi. Jadi hak tagih tidak tahu siapa yang pegang sertifikatnya. Saya bersama istri nginep di rumahnya satu malam. Dan kita berdoa, Tuhan bagi engkau gak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan yaitu menolong saudaraku dalam kesesakan. Dia selesaikan rumah tapi tidak bisa dijual, bagaimana? Ya, seorang saudara ada temannya yang punya masalah, kita datang pada yang punya segalanya. Tidak sampai 10 hari saudara. Pak Arifin, waduh gimana Pak? Ada 12 kingkong dari Indonesia Timur. Datang ke rumah maki-maki, marah-marah. Tapi mereka punya sertifikat rumahnya. Saya bilang, haleluya. Loh jangan haleluya Pak. Biasanya kata orang, kalau ada masalah ginjal cari. Oh jangan cari TW, cari TY, saya bilang gitu. Dia tanya, TY siapa? Tuhan Yesus. Jengkel juga saya saudaraku. Dan kita berdoa. Ya toh, sahabat punya kebutuhan, saya datang pada sahabat saya. Saudara, semua itu sudah diatur. Ternyata 10 kingkong itu adalah bagian keamanan sebuah mall. Dan manajernya masih temannya dia. Diatur. Beli sertifikatnya murah cuma 500 juta. Kemudian dia bilang gini, Pak Arifin, sekarang ada masalah lain. Loh masalah lain apa? Jual rumah sekarang kan sulit Pak. Daerah sini. Oh mari kita berdoa. Kita minta lagi. Tuhan, tadi sudah Tuhan gak pernah kerja separuh-separuh. Iya toh? Percaya saudara Tuhan tidak pernah kerja separuh-separuh? Amen. Kiranya Tuhan berikan harga yang baik. Lalu saya dapat telepon lagi dari Mr. Benny. Pak Arifin tahu, ketika saya mundur mobil, tetangga sebelah berkata, Pak jangan tersinggung ya, katanya bangun rumah baru. Yang ini kan sudah lama Pak, boleh dijual pada saya tanpa perantara saudaraku. How good is the Lord. Ayo bangkit berdiri semua. Ayo kita kembali sini, pemusik semua kembali. Sekarang kita nyanyikan lagu ini dengan pengertian. Jangan ada ketakutan, terutama takut akan manusia. Takut roh jahat, termasuk takut kecoa. Nah tahu takut apa saja. You unravel me with a melody. Come on. Yeah. Amen. You unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Serukan, I'm no longer a slave to fear. For I am a child of God. Hallelujah. I'm no longer a slave to fear. For I am a child of God. Para pria saja serukan. I'm no longer a slave to fear. Wanita mengatakan for I am a child of God.
pria sekali lagi. I'm no longer slave to fear. Sama-sama, haleluya. For I am a child of God, haleluya. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Yes, your blood runs through my veins. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear. No fear, no fear. Hallelujah. For I am child. Nyatakan dengan iman. Haleluya. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am. Ada halangan depan saudara. Haleluya. You split the sea so I can walk right through it. My feet were drowned in perfect love. Ulurkan tangan ke atas. You rescue me so I can stand and sing. I am a child of God. Hallelujah. You split the sea so I can walk right through it. My feet were drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. I'm a child of God. I am a child of God. Hallelujah. I am a child of God. Mari ucapkan syukur. Hebara baba shikana la mosera la mao. Heba yara sika yara baseke na yamara makadea. Oba yara bashe. Ucap syukur. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dan melalui Dia. Oh shikataraba. Dia ditolak. He is rejected and was rejected, supaya Anda dan saya diterima di kemah abadi dalam keluarga Allah. Jangan bersuka cita karena roh-roh itu tunduk padamu, tapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga as the son and daughter of God. Keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Aku jadi bapakmu, engkau jadi putraku laki-laki dan putriku perempuan. Do not touch what is unclean. Terima kasih. Father, you are holy. Hallowed be thy name. Dikuduskan namamu, kuduskan kami. Supaya kami mengerti kehendak-Mu. Supaya kami bisa menyatakan kerajaan-Mu di semuka bumi. Kami mengandalkan penyediaan-Mu Tuhan. Kami mengandalkan penyediaan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpuji namamu dari kekal sampai kekal. Terima kasih Engkau telah mengutus hamba-hambamu untuk menjadikan jemaat ini semuanya putra-putri Allah yang menyatakan kuasa Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan akan nyata
Di dalam dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Nanti malam kita rayakan lebih meriah lagi. Silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang merasa diberkati Tuhan, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan berdoa. Shalom putra-putri kerajaan Allah, lambaikan tangan semuanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tahu status kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus. Kita lebih daripada pemenang. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita masuk dalam doa persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang dahsyat, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh ada sampai hari ini itu adalah kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sekarang anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Itu adalah bentuk respon kami atas kebaikan Tuhan. Kami mau taat, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, korban ucapan syukur dengan ikhlas, dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati bisnis kami, Tuhan memberkati usaha kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan pasti memberkati. Dan kami percaya bahwa Engkau akan melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan dicukupkan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam semua pekerjaan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya persembahan ini kami pakai untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi di mana kami ada. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur. Terimalah persembahan kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Jika ada, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, ada teman-teman kita yang akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Haleluya, adakah? Oh, semuanya sudah pernah ya sebelumnya. Baik, puji Tuhan, sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan
Bahagialah kamu, rukunlah kamu. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Pegang pada bagian yang sakit pada tubuh saudara, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan dari semua jenis penyakit. Kesembuhan dari sakit pada bagian tubuh. Sakit pada bagian penglihatan, sakit jantung, sakit apa saja. Kami katakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dan kemudian kesembuhan, perlindungan dari Tuhan turun ke atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, orang-orang yang kamu kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, apa saja yang kamu kerjakan, di rumah, dalam usahamu, apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, tangan kesembuhan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.